Halo sahabat sehat, berjumpa lagi dengan saya Dr. Arif Andiarsa, spesialis anak MSC. Saya sebagai Kepala Instalasi Kesehatan Anak Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Surajit Tirtonegoro Klaten. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan ya ruang baru ya, gedung baru. Namanya Neonatal Intensive Care Unit atau NICU ya, disingkat NICU. Di mana ruang ini berada di lantai 2 GBST, gedung GBST ya, gedung bedah sentral terpadu, bawahnya ada IGD. Ya, nanti teman-teman akan kami perkenalkan ya di dalam apa saja ada fasilitasnya ya, yang pasti menarik. Kita sebagai rumah sakit rujukan ya, rujukan bisa nasional, bisa internasional, karena kita punya fasilitas yang selevel dengan rumah sakit tipe A lainnya ya. Yuk ikut. Ayo teman-teman, saya ajak membawa ke NICU level 2. Monggo. Ya, ini adalah NICU level 2 ya. NICU level 2 itu kapasitasnya ada 24 bed ya. Tapi sementara ini karena kapasitas jumlah perawatnya yang jaga 4 sampai 5, jadi kita menyesuaikan dengan jumlah perawat. Jadi ini adalah nanti ruangan level 2 itu yang berisi pasien level 2 ya. Jadi ada bayi-bayi yang bermasalah yang pasti, tapi tidak sampai menggunakan ventilator ya. Dan tidak ada masalah terkait dengan transmisi kontak ya, penularan infeksi. Jadi kalau pasien-pasien infeksi nanti kita letakkan di isolasi. Jadi misalnya ibu-ibunya yang bermasalah ya, ibu dengan hipertensi, atau bayinya yang mengalami asfiksia ringan, bayi mengalami sepsis, bayi mengalami hipoglikemi, kejang, tetapi dia tidak membutuhkan alat bantu nafas level 3, sehingga kita letakkan di level 2. Kami mau menjelaskan fasilitas yang ada di level 2 ya. Ini tampak kita punya blister ya, yang paling bagus nih ya, 360 derajat. Jadi alat fototerapi untuk menurunkan kadar kuning pada bayi ya. Kemudian ada serimpan puspamnya, monitor ya, inkubator ya, dragger. Kemudian ini ada CPAP, Vistor Pectoral. Ini penggunanya untuk pasien yang mengalami distress napas sedang ya. Kemudian ini namanya CPAP juga ya, SLE, yang pasien-pasien mengalami distress napas sedang, biasanya pneumonia, HMD dan lain sebagainya. Ya, sekarang kita berada di ruang NICU level 3 ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini, ruangannya terpisah ya, ada 11 kamar ya. Saat ini yang kapasitasnya masih 6 sampai 7 ya, karena kita ventilatornya kan terbatas sementara ini dalam pengajuan. Dan kita bisa lihat nanti ya ruangan-ruangannya. Mungkin bisa kita ke ruangan Mas. Ada yang pakai infant warmer ya. Ada beberapa nanti pakai inkubator. Kemudian dia terpasang ventilator ya. Ventilator ya, ada fasilitas monitornya, oximetri. Kemudian ada sofa ini ya. Sofanya ini kita standarnya standar Australia. Jadi memang ibu-ibunya kita buat nyaman sekali. Ya. Jadi kita masuk kamar yang lainnya. Kalau yang tadi infant warmer, ini yang pakai inkubator. Biasanya bayi-bayi yang di bawah 1000 ya. Bayi ekstrim rendah, kemudian dia juga terpasang ventilator, ada monitor ya. Sama ini, di setiap ruangan pasti ada sofanya ya, untuk menyamankan ibunya. Ya, saya kira cukup ya untuk perkenalan di ruang NICU level 3. Kita menuju ke ruang isolasi. Teman-teman, kita berada di ruang ketiga ya, ruang isolasi. Mari kita lihat. Ini adalah ruang isolasi ya. Jadi ada anteromnya tiap masing-masing ruangan. Ini anteromnya ya. Jadi memisahkan antara ruang hijau dan merah ya. Jadi ini ada 6 ruang isolasi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di mana ruang isolasi ini adalah menjaga agar tidak terjadi transmisi kontak, transmisi udara. Jadi pasien-pasien misalnya dengan SBL atau ada tumbuh kulturnya yang membahayakan untuk bayi-bayi sekitarnya, karena kondisi seperti ini, atau bayi-bayi dengan sifilis ya, HIV dan lain sebagainya, kita tempatkan tersendiri agar memberikan keamanan untuk dan keselamatan untuk pasiennya. Sahabat sehat, kita kembali lagi, kita masuk di ruang ini ya, ruang tunggu ibu ya. Mari kita masuk. Ini adalah ruang laktasi ya. Ruang laktasi itu adalah tempat peruangan untuk ibu memerah ASI.
Ya, kita berada di ruang tunggu ibu ya. Jadi ruangan ini ada kapasitasnya 20 ya. Terus saat ini masih 5 bed. Jadi ruangan ini adalah tujuannya untuk ibu yang bisa menyusui, memberikan ASI kepada bayinya. Dimana bayi-bayi yang bermasalah tadi dengan adanya ibu bisa memberikan support nutrisi ASI, akan membantu proses penyembuhan bayinya dengan harapan nanti berat badannya naik, penyakitnya sembuh dan bisa pulang dan mendapatkan tumbuh kembang yang baik. Ya, sekarang kita berada di Selasar ya, ruangan NICU. Nanti akan saya jelaskan beberapa ruangan yang sebagai fasilitas pelengkap di ruangan NICU ini ya. Yang pertama, ruang dokter onset ya, nanti dokter spesialis yang berjaga nanti bisa di sini. Jadi dokter obsgin, dokter anak ya yang berjaga bisa di sini. Ini adalah ruang berikutnya, ruang konsultasi dan penyuluhan ya. Nanti ini untuk keluarga atau mungkin orang tuanya atau orang terdekat untuk berkonsultasi dengan dokter ya tentang permasalahan-permasalahan bayinya. Jadi bisa di ruang sini. Ruang ketiga adalah ruang perawat ya, di mana ruang ganti perawat. Ya, nanti perawat juga bisa ganti baju, istirahat di sini. Dan ini adalah ruang residen nanti rencananya. Tulisannya dokter, nanti residen anak yang berdinas di Rumah Sakit Suraji yang berasal dari UGM akan bisa istirahat di sini. Ruang koas ya, jadi nanti kalau ada adik-adik koas yang praktek di stasa anak nanti bisa istirahatnya di sini. Ya, ini adalah ruang staf neonatal ya, jadi ada kepala staf anak, kemudian neonatolog juga nanti akan bisa berkantor di sini. Ini adalah ruang pembuatan susu, jadi nanti bayi-bayi yang tadi yang sudah punya stok susunya di kulkas kan harus dihangatkan, jadi nanti ruangnya di sini untuk persiapan sebelum diberikan ke bayi. Ya, kita berada di ruang radiologi, jadi nanti bayi-bayi yang membutuhkan ronsen tidak perlu ke bawah ya, nanti petugasnya akan ke sini dan difoto di ruangan ini. Ini merupakan fasilitas tambahan di ruang NICU. Terima kasih sahabat sehat telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe dan share ya, agar video ini memberikan manfaat untuk yang lainnya. Terima kasih. Salam sehat.